Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bagus Suta Segara dengan NRP 001. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan post test dari workshop administrasi dan manajemen jaringan, di mana topiknya adalah mengkonfigurasi Mailman, yaitu Maillinks menggunakan dua server. Nah, server di sini saya memakai dua server, yaitu server untuk Ubuntu server 1 dengan nama Agus dan server 2 dengan nama Kerta. Nah, kedua server ini sama-sama menggunakan VirtualBox yang juga sama-sama Ubuntu 16 LTS. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, eh, konfigurasi pertama yang kita lakukan adalah yaitu men-setting koneksi antara kedua OS ini. Jadi kita bisa di-setting pada VirtualBox itu pada menu file, preference. Nah, di preference ini pada bagian network, kita akan men-settingnya menjadi NAT network. Perlu di-add terlebih dahulu NAT networknya. Nah, setelah di-add, nah, kita perlu mengkonfigurasi juga masing-masing dari OS ini menerapkan networknya itu berupa NAT network. Jadi bisa langsung diklik saja setting pada bagian network. Nah, di network ini attach-nya itu NAT network. Lakukan pada kedua OS. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita cek untuk masing-masing OS atau server. Yang pertama, server Agus itu memiliki IP 10.024. Jika di Kerta, nah ini memiliki IP 10.215. Nah, ini sudah berbeda. Nah, untuk mengetes keduanya, kita bisa melakukan ping 10.215. Nah, masuk setelah ini ping 10 10.024 masuk ya. Nah, artinya kedua OS ini atau server ini sudah saling terhubung atau bisa dibilang satu koneksi. Stop. Nah, selanjutnya kita perlu menginstal Bind 9 untuk DNS servernya pada masing-masing server. Bisa menggunakan apt get install Bind 9. Nah, misal di sini juga apt get install Bind 9. Nah, selanjutnya setelah selesai menginstal Bind 9, kita perlu melakukan konfigurasi pada etc bind name conf lokal. Dibuka, saya menggunakan gedit etc bind name conf lokal. Nah, di sini kita buat 3 zona, 3 zone, di mana untuk agus.com ini domain yang kita punya, domain server di OS ini, sedangkan yang kerta.com ini domain untuk tamu atau si OS yang lagi satu. Nah, itu kita buatkan juga di kerta di sini. Nah, untuk reverse dari OS ini, itu kita buatkan juga zone ini di balik DNS servernya. Nah, pada bagian OS ini juga kita cek saja di edit etc bind namecast.local. Nah, di sini sama. Di sini ada kerta juga, ada Agus, sama ada reverse-nya. Nah, setelah selesai mengkonfigurasi di
name.conf, kita perlu membuat file dengan nama dbagus, dbkerta, sama dbref pada masing-masing OS. Nah, di situ kita buat filenya pada cd, masuk var, masuk charge, bind. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini ada Agus, Kerta, sama Ref. Nah, ini kita buat 3 file ini. Nah, di sini juga harusnya ada cd, var, charge, bind, dir. Nah, sama. Nah, untuk isinya itu berupa kita buka gedit db.agus. Nah, pada server Agus, nah kita buat ini merupakan kopi atau kopian dari db.127 pada etc bind. Nah, untuk formatnya itu seperti ini. Untuk domainnya itu agus.com, dan kita perlu memberikan mail ini, mail agus.com sebagai domainnya nanti, dan mx4 ini merupakan subnetnya. Jadi subnetnya 4 tadi kan untuk IP-nya 10.024 sini. Jadi ini untuk networknya 21. Sedangkan di sini untuk ini kita buka db.kerta. Nah, di sini hampir sama dengan konfigurasi yang ada di Agus, cuma disesuaikan di IP-nya nanti. Ini 15, sedangkan ini 4. Itu juga kalau di sini Agus Kerta, untuk yang Kerta itu sama. Nah, untuk yang Kerta ini sama dengan punyanya si Kerta yang ada di OS yang lagi satu atau server yang lagi satu. Sedangkan untuk Agus yang ada di sini itu sama dengan Agus yang ada di server Agus. Ini kebalikannya. Maka untuk reverse-nya dari kedua ini sama. Kita lihat. Nah, untuk sedikit penjelasan, yang tadi kan kita sudah buat mx4. Nah, di sini untuk reverse-nya 4 itu sama dengan mail agus.com, dan 15 itu sama dengan mail karta.com. Ini juga sama, 15 itu karta.com, dan 4 itu agus.com. Setelah selesai konfigurasi untuk DNS-nya, untuk apa namanya, untuk konfigurasinya, nah kita perlu mengecek, tapi sebelum mengeceknya kita bisa melakukan restart terlebih dahulu. Kita melakukan etc init d band 9 restart. Sama juga di sini etc init d band 9 restart. Nah, setelah di restart, kita bisa mengecek dengan ns lookup. Nah, itu misalnya agus.com. Nah, sebelum melakukan ns lookup, perlu diketahui pada nano etc resolve.conf ini untuk name servernya dirubah sesuai dengan IP-nya. Begitu juga yang ada di server yang satunya. Nano etc resolve.conf. Nah, ini sesuaikan nanti. Nah, jika sudah, itu bisa melakukan restart pada bagian networking. Ini juga restart pada bagian networking. Nah,
Nah, baru kita lakukan ns lookup untuk melihat DNS servernya sudah bekerja atau belum. Nah, agus.com sudah ada, mail.agus.com ada, kerta.com, nah 4 ya. Terus mail.kerta.com, terus yang terakhir IP-nya 24. Nah, sudah. Untuk yang 10.024 itu ada mail Agus, sedangkan untuk yang 10.0215 ada yang kerta. Juga sama dengan di sini, ns lookup 10.0215 ada yang kerta, 10.024 ada yang Agus. Seperti itu. Nah, lanjut setelah konfigurasi dari DNS servernya selesai, kita akan lanjut untuk menginstal. Ada beberapa, yaitu Postfix, Apache, IMAP, terus ada Squirrel. Nah, di sini Squirrel ini digunakan untuk mail servernya nanti. Jadi langsung saja apt get install. Nah, ini Postfix, terus Apache 2, terus Courier IMAP, Courier Pop, sama yang terakhir Squirrel Mail. Oke. Kita lihat dulu. Oh iya, ini terjadi error karena bertabrakan dengan adanya dari dovecot ini. Sehingga untuk yang kurir IMAP sama kurir pop ini tidak bisa terinstall. Jadi jika sudah selesai prosesnya, nanti kita langsung saja untuk apt get install dovecot common, terus dovecot IMAP D sama dovecot pop 3D. Tunggu. Sudah selesai. Jadi yang perlu diinstal itu nantinya ini ada apt get install postfix, Apache 2, terus uh, apa namanya, Courier IMAP sama Courier Pop, terus Squirrel Mail. Nah, ini juga kita lakukan di pada ini, pada di servernya lagi satu. Sebenarnya ini bakal sama, bakal terjadi error juga. Nah, solusinya ini kita bisa menggunakan yang namanya dovecot-nya. Karena sebenarnya yang digunakan itu adalah dovecot-nya, karena untuk courier-nya itu terjadi error. Jadi kita nanti akan gunakan dovecot seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, sambil menunggu untuk di bagian dovecot-nya, kita bisa langsung melakukan eh, apa namanya, konfigurasi pada gedit etc dovecot. Nah, ini pada dovecot.konfigurasi. Nah,
Di sini, nah kita perlu menambahkan yang namanya mail location sama protokol. Nah, mail location ini berupa mail dir. Sedangkan untuk protokol menggunakan email dan POP3. Nah, di sini juga sama, ini juga menggunakan gedit, etc, dovecot, dovecot.conf, sama ya. Nah, menggunakan ini. Nah, setelah saya melakukan konfigurasi di dovecot, kita langsung membuat yang namanya maildir tadi dengan cara maildir make etc scale. Nah, di sini dengan nama maildir. Nah, ini ya. Nah, ini terjadi error karena filenya sudah ada. Nah, di sini juga sama maildir make etc scale maildir ya. Nah, setelah membuat maildir, kita perlu membuat share directory untuk squirrel mail-nya. Nah, share directory squirrel mail ini pada Apache-nya. Itu perlu masuk ke bagian cd var www. Nah, di sini dengan perintah ln -s itu usr share squirrel ini seperti ini. Nah, ini file access karena emang sudah ada. Namanya cd var www terus ln squirrel bintang titik. Nah, terus setelah ini kita perlu menambahkan beberapa user, di mana untuk user yang ada di Agus itu dengan nama user Agus, Tono, Ana, dan Ani. Sedangkan di Kerta ini dengan nama, ya kita lihat ini ada Tina, Tini, Tony, dan Anton. Nah, untuk membuat user barunya bisa dengan cara menggunakan add user, misalnya di sini dengan nama Tono. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal mengisikan password dan selesai. Pastikan sudah memiliki user tersebut. Dan perlu diingat, pastikan untuk membuat mail terlebih dahulu, baru membuat user. Nah, lanjut. Kita sekarang akan mengedit atau mengkonfigurasi postfix. Menggunakan gedit, etc postfix. Nah, di postfix ini main CF. Nah, di sini kita lakukan konfigurasinya ada dua, pada bagian my destination dan my home mailbox. Nah, ini dua. Di my destination kita perlu menambahkan mailagus.com, sedangkan kita perlu membuat line code baru dengan nama home mailbox maildir. Hal tersebut sama juga kita lakukan pada sini, gedit etc postfix main sama ya. Ini apa namanya, menggunakan maildir juga. Nah, tapi di sini di bagian destination itu mail.kerta. Kerta ini sesuai dengan servernya. Servernya akan server. Yang sudah kita buat tadi di bagian DNS server. Nah, setelah selesai melakukan konfigurasi, kita perlu ngerestart yang namanya postfix-nya. etc init.d postfix restart. Balik lagi etc init.d postfix restart.
Nah, setelah melakukan restart, kita perlu mengedit di bagian Apache-nya itu untuk membuat virtual host untuk domain mailnya pada bagian Squirrel-nya nanti. Nah, kita akan langsung mengeditnya pada bagian gedit, terus etc apache 2 site available 00. Nah, di sini kita perlu membuat virtual host seperti ini. Nah, perlu diingat virtual host itu IP-nya sesuai dengan IP server 10.024. Server adminnya itu agus@agus.com dan server name-nya mail.agus.com. Nah, perlu diingat juga tidak perlu diperhatikan penulisan dari dokumen rootnya. Itu sama dengan yang kita set tadi di bagian ln bla 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 bla. csr share serial mail. Di sini juga sama bagian gedit yaitu c apache site enable kosong. Ya, bagian sini sudah ya. Bagian sini juga. Terus setelah selesai melakukan konfigurasi pada Apache-nya, nah kita akan melakukan restart di Apache-nya. Nah, untuk restartnya kita juga bisa merestart semuanya. etc init d Apache 2 restart. Terus kita juga menggunakan postfix tadi restart juga. Terus brand 9 juga restart. Dan terakhir dashboard. Di sini juga etc init.d postfix restart Apache 2 itu 9 terakhir dashboard. Nah, kita perlu sekarang buka bagian browser dan ketikkan Agus atau bisa dengan cara mengetikkan email 10.024/src/login php. Nah, dia akan masuk ke bagian home page dari Squirrel Mail. Atau login page dari Squirrel Mail. Kalau di sini 10.0215/src login php. Nah, ini otomatis masuk ke bagian Squirrel Mail. Homepage Squirrel Mail pada bagian kertas. Nah, setelah sudah selesai ini, mungkin kita bisa lakukan coba pengiriman dari mana namanya dari server Agus ke server Kerta terlebih dahulu. Misal saya login menggunakan Tono. Nah, di sini saya ingin mengirim ke sini, misal Anton. Saya akan mengirim ke Anton. Anton@kerta.com. Subjeknya Hai Anton. Saya Tony. Nah, di bagian send dan saya kirim ke bagian kata, kita login menggunakan Anton.
Nah ini sudah ada Hai Anton dari Tunung. Kita lihat pesannya. Seperti ini. Nah, coba jika kita sebaliknya ke bagian tunung@agus.com, subjeknya Hai lagi Tunung, saya Anton. Yang inbox, nah ini Anton, Hai lagi Tunung. Ya, jadi untuk kedua server ini itu sudah bisa saling mengirimkan pesan. Nah, sekarang kita akan lanjut pada percobaan selanjutnya, yaitu untuk mencoba yang namanya mailing list. Nah, mailing list ini atau mailing list ini kita akan menggunakan yang namanya Mailman. Jadi pertama kita akan menginstal Mailman terlebih dahulu. apt get install Mailman. Nah, di sini juga kita menginstal apt get install Mailman. Nah, setelah Mailman sudah pasti terinstall, kita melakukan konfigurasi pada edit etc Mailman mm. Nah, di sini cukup mudah, kita hanya perlu untuk menguncomment MTA sama dengan postfix ini. Nah, perlu dilihat juga ini default dari host kita itu agus.com. Di sini juga sama-sama Eman, kita bisa melakukan konfigurasi pada gedit etc Mailman. Nah, sama ya. Di bagian MTA postfix di uncomment. Nah, setelah melakukan uncomment tersebut, kita akan membuat kita kali dulu. Kita akan membuat uh, mail list percobaan itu dengan nama Mailman. Karena ada percobaan, kita bisa menggunakan new list Mailman. Nah, Mailman sudah ada sebelumnya. Jadi jika kalian belum buat coba saya contohkan yang lain ya. New list, my list. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita akan diminta untuk email yang menjadi kayak owner dari MyList ini. Misal, saya akan menginfokan tono.agus.com sebagai ownernya. Passwordnya MyList. Nah, ini setelah itu kita jalankan servisnya. Caranya service Mailman start. Ini atau kita bisa menggunakan juga etc init.d Mailman restart. Nah, sekarang untuk selanjutnya setelah membuat list baru, kita bisa untuk menampilkan interface-nya atau antarmuka dari Mailman-nya, kita perlu mengaktifkan yang namanya CGI pada Apache 2. Nah, ini caranya cukup mudah. Ini dengan cara add-to and mode. Ini CGI seperti ini, modul CGI already enabled. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu menghubungkan interface tersebut atau interface dari Mailman dengan Apache. Nah, itu perlu mengcopy konfigurasi dari Mailman Apache-nya. Kita copy saja langsung ke copy etc Mailman Apache conf. Nah, di sini etc Apache to site available. Nah, ini Mailman conf seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian etc
C2 set available. Nah, di sini kita akan mengenablekan A2 and site mailman conf. Nah, set mailman is already enabled. Nah, di sini juga sebenarnya untuk pertama kali kita melakukan restart service mailman start terus etc unit restart apa namanya mailman restart start. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke bagian sama dengan konfigurasi yang ada di sini. Tapi yang perlu ditekankan itu pada bagian CT, ETC, APC2, apa namanya, site available. Nah, ini end-to end site ini sama di mailman conf. Nah, setelah itu kita melakukan yang namanya restart aplikasinya sama etc init d apc2 restart d apc start. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada bagian browsernya. Di sini untuk URL-nya masih sama, itu menggunakan IP. Setelah itu ada CGI bin, nah, baru mailman, terus tadi namanya mailis. Oh salah, admin mailis. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga sama, tapi karena sini nggak ada mailis, kita pakai mailman. Yang mailman ini sudah pernah saya buat ya. 0215 CGI bin mailman. Oh salah, terus ada admin dulu. Mailman. Sama ya. Nah, setelah sudah pasti bisa terhubung ke interface dari mailmannya. Nah, sekarang kita perlu mengintegrasikan antara mailman dengan postfix-nya. Karena kita akan membuat mailis. Untuk mengintegrasikannya, kita bisa langsung masuk ke bagian Gedit, etc, postfix, main code. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan adalah pada line ini, aliases maps. Nah, ini untuk konfigurasinya ada di bagian ini, hash, var, lib, mailman, data aliases. Begitupun juga yang di sini. Gedit, etc, postfix, main code. Ini ya. Nah, setelah itu untuk konfigurasi postfix-nya agar bisa berhubungan dengan domain yang lain, artinya postfix ini bisa berhubungan dengan postfix yang ada di beda server atau beda domain. Nah, kita perlu menambahkan dua line ini. Nah, untuk di bagian Agus, untuk relay domainnya kita masukkan kerta.com. Sedangkan untuk di bagian Kerta kita masukkan agus.com untuk domainnya. Dan untuk mailman destination receive limit ini sebenarnya satu. Nah, setelah menambahkan tersebut, kita restart yang namanya postfix. Restart postfix sama etc init d postfix restart. Ini juga sama
Postfix semester. Nah, setelah ini kita akan menambahkan mylist. Nah, untuk mylist sendiri, pada bagian Agus itu mylistnya itu berupa mylist siswa. Sedangkan di Kerta itu mylist berupa siswi. Nah, di sini sama di sini. Nah, untuk yang siswa sendiri, ownernya ini adalah Tono, sedangkan di siswi ini ownernya adalah si Tina. Oke, ini. Nah, lanjut. Di sini jika kita berhasil membuatnya, kita bisa melihat pada email apakah ownernya sudah terkirim atau belum. Nah, kebetulan saya sudah punya untuk Tono itu ada, namun di bagian ini Mailman ini. Nah, ini dia diundang untuk menjadi pada bagian siswa. Seperti ini. Mailman owner, gitu ya. Ownernya dari si siswa. Sedangkan di sini sepertinya dengan nama kalau nggak salah Tina. Tina dikirimi pesan berupa owner lain. Mailman owner. Nah, terus setelah pasti tercek mailman-nya atau menjadi owner, nah kita bisa login di sini. Ini kan my list. Kita login ke bagian siswa. Siswa, passwordnya siswa. Nah, di sini kita perlu menambahkan yang namanya membership. Nah, kebetulan saya sudah menambahkannya. Jika kalian mau menambahkannya, itu pada subscription. Nah, ini tambahkan untuk siswa-siswa saja. Jadi yang siswa saja itu adalah Agus, Anton, Tony, Tono. Seperti itu. Jadi jika mau menambahkannya bisa di sini agus@agus.com, anton@agus.com, Anton Kerta ya, kerta.com, tono@agus.com, tony@kerta.com. Seperti ini. Tony ada di Kerta sama si Anton. Seperti ini. Jadi tinggal masukkan submit your change. Nah, nanti ini error karena already member. Nah, begitu juga untuk yang bagian ini. Bagian si siswi. Nah, untuk siswi sendiri, passwordnya sama. Siswi sendiri itu membernya hanya berupa siswi-siswi saja dari kedua domain ini, kedua server. Yaitu ada Ana, Ani dari Agus, dan Tina Tini dari Kerta. Seperti itu. Nah, setelah menambahkan member, setelah sukses, kita perlu melakukan percobaan. Nah, percobaan ini bisa kita lakukan pertama untuk bagian siswa terlebih dahulu. Ini saya akan masuk sebagai Tono. Nah, di sini untuk menulisnya dengan cara compose to siswa@agus.com. Nah, ini subjeknya hai semua siswa, ini Tono. Perkenalkan, saya owner siswa Tono. Nah, ini ya, saya ngirimin ke siswa
domainnya. Siswa dari domain Agus. Nah, ini selanjutnya kita cek pada bagian jika di sini ada Agus. Agus. Nah, di sini kita lihat pada misal di sini ada Tony. Nah, sudah masuk. Ini dari Tono ya. Dari Tono. Hai semua siswa, ini Tono. Sini. Ini juga sudah masuk pada bagian Agus. Hai semua siswa, ini Tono. Yang lagi satu itu ada si Anton. Saya juga bagian Anton. Hai semua siswa, ini Tono. Nah, sekarang saya akan coba Anton yang mengirim dari bagian sini. Yang pasti untuk siswanya ini harus jelas siswa@agus.com. Subjeknya, hai, ini Anton dari server Kerta. Saya Anton. Nah, kita cek juga pada bagian ini Anton dengan Tony. Mungkin pesannya agak lama ya masuknya. Nah, ini, hai, ini Anton dari server Kerta. Silahkan di bagian sini apakah sudah terkirim. Nah, ini, hai Anton dari server Kerta dan satu, hai Anton masuk. Nah, selanjutnya yang siswa sudah clear. Kita akan nyoba untuk bagian siswi. Kebetulan siswi ada di server Kerta. Kita masuk ke bagian sini sebagai owner. Lakukan percobaan siswi at kerta.com. Itu saya siswi ini Cina. Saya Cina, owner siswi. Kita kirim, kita coba cek di sini untuk siswi level 1 dengan nama ini. Nah, hai siswi ini Cina. Sedangkan untuk di server sebelah itu kita login dengan cara AMI. Sudah ada hai siswi level 1 nih anak. Nah, kita lakukan yang sebaliknya di bagian anak. Ini kita ngirim ke siswi at kerta.com. Hai semua siswi, ini anak. Saya anak. Kita lihat di bagian sini, di ani. Sudah lama mungkin masuknya. Sambil menunggu kita cek di bagian sini. Hai semua siswi, ini anak. Di sini, hai semua siswi, ini anak. Ini belum masuk. Ini sebetulnya anak. Nah, udah masuk. Nah, ini juga harus masuk ke sini. Nah, di sini sudah selesai untuk konfigurasi dari mailman-nya. Karena untuk selanjutnya itu ada dari
konfigurasi untuk spam assassin-nya. Mungkin saya akan jelaskan secara singkat saja. Pada spam assassin itu diperlukan install spam assassin. Nah, untuk installnya itu dengan cara apt get install spam assassin spam c. Nah, jika sudah itu kita bisa meng-add user itu dengan nama spamd, min disabled itu di bagian login. Nah, ini usernya sudah ada ya, spamd. Selanjutnya itu konfigurasi spam assassin. Nah, itu di gedit etc default spam assassin. Nah, ini untuk konfigurasi yang perlu diperhatikan itu ada beberapa. Salah satunya ini enable ini harus 1, terus home di var log assassin, dan yang selanjutnya itu ada option username itu spamd sama dengan username yang ada di sini. Home spamd log, dan cronnya sama dengan 1. Nah, setelah itu lakukan aktifkan spam assassin dengan sistem call enable spam assassin service. Sistem ctl enable spam assassin service. Nah, itu. Nah, soalnya untuk mengaktifkan rule dari spam assassin, kita bisa masuk ke bagian etc spam assassin. Itu di gedit etc spam assassin local ref. Ini ada beberapa yang perlu di-uncomment. Salah satunya adalah rewrite header, terus pada bagian require respond, use bias, dan bias auto. Setelah itu kita perlu mengkonfigurasikan postfix dengan si spam assassin. Untuk konfigurasinya gedit etc postfix master. Nah, di sini ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu pada bagian smpd ini smpd local content filter spam assassin, dan penambahan pada bagian ini spam assassin Unix bla 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 sampai sini. User spamd user di spamc sorry. Nah, setelah itu lakukan restart di etc init.d spam assassin restart. Nah, ini lakukan juga pada bagian pada bagian server yang lagi subnya itu kertas. Nah, setelah selesai itu nanti jika ada user yang mengirimkan karakter aneh, itu akan terindikasi header sebagai spam header. Seperti itu. Nah, sekian untuk untuk pemaparan dari project Postgres 2 dari workshop administrasi dan manajemen jaringan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Bagus Segara, izin undur diri.